Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina al-mustafa wa rasulil huda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ala alihi wa ala ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah, para bapak dan para ibu yang semoga mendapatkan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita semuanya kepada bulan Ramadan. Bulan yang sangat ditunggu oleh orang-orang soleh zaman dahulu. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama yang terdahulu mengatakan kanu yad'un Allah sittata ashhur an yublighahum Ramadan. Dahulu para ulama mereka berdoa 6 bulan lamanya. Dungo suwene 6 bulan. Ya Allah, sampaikanlah kepada Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Karena kita tidak akan pernah tahu, jangan-jangan Ramadan yang terakhir itu adalah Ramadan terakhir kita. Karena umur manusia tidak tentu. Ramadan itu pasti akan datang. Setiap tahun yakin pasti akan datang. Selama belum kiamat pasti datang. Masalahnya adalah umur kita. Apakah umur kita sampai di bulan Ramadan yang berikutnya atau tidak? Maka ini menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai Ramadan setiap tahun datang kita sia-siakan. Jadi para ulama zaman dahulu mereka berdoa 6 bulan lamanya agar disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan mereka bersemangat mengerjakan berbagai amalan. Katakanlah Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau selama 30 hari bulan Ramadan, kata muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan Ramadan. Berarti rata-rata sehari hatam 2 kali. Loh, kok saged? Ya saged. Soalnya Imam Syafi'i ini sampun apal Quran. Jadi gampang maca pakai hafalan, insya Allah bisa. Jadi Imam Syafi'i itu baca Al-Quran hatam dalam bulan Ramadan 60 kali. Kalau untuk kita ya minimal sekali. Kalau kita baca Al-Quran sehari 1 juz saja, insya Allah 30 hari dapat 30 juz. Kalau bacanya 2 juz, insya Allah dapat 2 kali khatam. Dan seterusnya. Dan insya Allah tidak lama para jamaah sekalian. Baca Al-Quran itu 1 juz kalau santai insya Allah 45 menit cukup. Dan Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira dalam hadisnya, qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang itu merupakan bulan penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, yang bulan itu Allah wajibkan atas kita berpuasa. Dan alhamdulillah kita semuanya rata-rata berpuasa. Meskipun ada yang tidak, karena ada yang sakit, ada yang gak kuat.
tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Artinya potensi kita berbuat kebaikan di bulan Ramadan meningkat besar. Yang tadinya sholat subuh mungkin jarang bangun atau bangun tapi telat, alhamdulillah sebelum subuh sudah bangun sahur gitu ya. Kemudian yang tadinya potensi untuk berbuat dosa dan maksiat semakin mengecil. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin atau wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tidak ikhlas, tidak ridho dengan kezaliman orang lain. Makanya perlu adanya minta maaf. Ada nggak orang yang dipukul, dikeplak, dicepok gitu ya, dipukul kepalanya. Alhamdulillah ikhlas saya ridho. Laki-laki, nah gitu. Kan nggak ada yang seperti itu. Adanya dikeplak ini, wah awas kamu ya, gitu. Jangankan dikeplak, biasanya diejek saja. Itu kebakaran jenggot kok, misalnya diajak, terutama perempuan misalnya, Mbak kok tambah kuning sampean Mbak? Oh iya iya, pakai odol apa, sikat giginya apa kok tambah kuning giginya maksudnya. Atau misalnya Mbak kok jenengan tambah lebar sekarang ya. Oh itu marah-marah itu, jangankan dikeplak gitu aja marah gitu ya. Makanya manusia itu pada dasarnya kalau dizalimi itu mangkel hatinya. Ada nggak di sini yang dicuri sendalnya? Alhamdulillah senang saya. Besok saya mau bawa lagi biar insya Allah nggak ada. Atau misalnya motornya dicuri, barakallahu fiik gitu ya. Ada nggak? Nggak ada insya Allah. Itu. Jadi itu berat sekali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi membawa dosa mendolimi orang lain. Ini sampai jam berapa nggih? Sampai jam itu? Sampai maghrib. Baik, berarti masih ada waktu nggih. Dan terkadang yang kita zalimi itu bukan orang lain yang jauh. Terkadang yang kita zalimi itu orang-orang terdekat kita, bapak kita, ibu kita, anak kita, suami istri kita. Itu yang kita zalimi. Allah berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Ketika datang hari kiamat, maka orang-orang pada lari dari saudaranya, dan bapaknya dan ibunya lari dari bapaknya, lari dari ibunya, dan juga dari istrinya, dari pasangannya, dan juga anak-anaknya. Loh kenapa kok lari? Sebagian ahli tafsir menyatakan khawatir, takut kalau bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya yang menuntut dia di hari kiamat nanti. Loh kok bisa Ustaz? Kan sesama keluarga, makan bareng, rekreasi bareng, kok bisa saling menuntut? Ya bisa, karena masing-masing pengen selamat di akhirat nanti. Katakanlah suami misalnya membiarkan istrinya bikin konten di TikTok misalnya, sambil senam gitu ya, diupload terus dapat banyak follower gitu ya. Suaminya membiarkan istrinya tidak menutup aurat. Ya dituntutlah, ya Allah, suami saya nggak membimbing saya untuk menutup aurat. Panggil dia, enak sekali dia ke surga. Harus ikut ke neraka lah gitu ya. Atau misalnya seorang kepala rumah tangga membiarkan anaknya dibonceng sama laki-laki lain misalnya. Datang bawa Yamaha-Mio. Kamu sana, gak usah dekat-dekat sama anak saya. Datang bawa Ninja misalnya. Mau pulang jam berapa? Datang bawa Pajero misalnya. Mau nginep apa enggak? Jangan sampai seperti itu pada jamaah sekalian. Jadi seorang kepala rumah tangga terutama, Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakar neraka itu dua. Waquduhan nas wal hijarah, api dan batu.
Jadi para jamaah sekalian, kita harus menjaga keluarga kita. Jangan sampai kita sebagai kepala rumah tangga yang bapak-bapak dituntut nanti sama istri. Ya Allah, saya kenapa masuk neraka ya Allah? Saya kenapa punya dosa banyak sekali seperti ini ya Allah? Itu dosa kamu dulu kok jilbaban. Dosa kamu dulu chatting-chattingan mesra sama misalnya bakul apa gitu ya, biar dapat diskon. Atau misalnya dosa istrinya ketika istrinya salaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya Allah, dari mana dosa ini ya Allah? Lah kamu dulu di dunia melakukan. Lah suami saya kok masuk surga, enak sekali dia. Ikutlah sini dia. Mas sini mas, masuk neraka bareng saya lah gitu ya, misalnya gitu. Kalau tidak dapat ampunan, dan semoga kita dapat ampunan. Intinya dituntut. Anak pun sekali seperti itu. Anaknya misalnya minum minuman keras misalnya, judi misalnya. Kemudian anaknya tidak diarahkan, tidak dididik sama orang tuanya. Nanti anaknya menuntut di akhirat. Ya Allah, bapak saya itu loh zalim sama saya dikasih nama yang jelek. Gitu ya. Orang Arab zaman dulu itu kalau ngasih nama anaknya itu aneh-aneh. Kalbun itu anjing. Ada yang namanya Sarik itu pencuri. Zalim, orang yang zalim. Dikasih nama jelek ya Allah. Saya dibiarkan, gak pernah dididik, gak pernah disekolahkan, gak pernah dipondokkan, gak pernah diajari cara baca Quran. Saya seperti ini ya, orang tua saya membiarkan. Hari ini saya tuntut beliau ya Allah, makanya lari. Juga sama dengan seorang istri misalnya. Dituntut sama suaminya, ya Allah, istri saya ya Allah. Misalnya selalu memotivasi saya untuk mencari yang haram ya Allah. Saya disuruh korupsi ya Allah sama istri saya ya Allah, buat beli skincare ya Allah. Misalnya buat beli blush on, buat beli lipstick, buat beli apa lagi? Macam-macam ya Allah. Saya bikinnya halal dengan jualan cilok misalnya. Tapi istri saya ya Allah motivasi saya untuk ambil kotak amal di masjid ya Allah. Dia yang nyuruh saya dituntut untuk punya ini dan itu ya Allah. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kezaliman yang lain. Jadi para jemaah sekalian, maghrib. Oh, sampun nggih? Belum. Jam pinten maghrib ini? Niki kalau saya lihat di aplikasi maghrib niki 17.48. Tasik wonten nggih. Oh masih. Nggih. Nggih, kita lanjutkan nggih. Jadi jangan sampai orang terdekat kita yang menuntut kita. Kalau orang tua sudah mengarahkan kebaikan, nah kamu jangan berbuat begini dan begitu. Nah kamu jangan berteman sama dia karena dia itu misalnya suka main perempuan misalnya. Nah kamu jangan ke tempat itu tempat penuh dengan perjudian misalnya. Yang penting orang tua sudah sekuat tenaga membimbing anaknya, terus anaknya masih keikut ya sudah. Yang penting orang tua sudah membimbing anaknya. Cuma kita harus berusaha para jemaah sekalian. Jadi di akhirat nanti pada lari dari anak, lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari anaknya. Khawatir kalau dituntut nanti. Dan pada haji wada Rasulullah SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza." Rasulullah mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram untuk dizolimi seperti haramnya hari ini dan di tempat ini. Pada hari Arafah maksudnya, kata Rasulullah SAW pada haji wada. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap seorang muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Dan kita lihat zaman sekarang terutama di daerah-daerah perang seperti Palestina, seperti Uighur zaman dulu ya, seperti mana? Myanmar, itu darah
sangat-sangat murah sekali. Padahal termasuk dosa besar adalah membunuh orang lain, dan ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau dosa besar yang lain, katakanlah misalnya makan riba, minum khamar, taubat insya Allah bisa, Allah ampuni. Tapi kalau membunuh orang lain, ini gimana caranya minta maaf? Oh, dia sudah mati. Minta maaf sama keluarganya, ya keluarganya maafkan misalnya, ya keluarganya. Lah dia sendiri, apakah dia memaafkan? Mungkin keluarganya, walinya memaafkan, tapi dia sendiri belum tentu memaafkan. Itu masalah darah. Ataupun gak sampai pembunuhan, mungkin tawuran misalnya. Seringkali kita lihat zaman dulu ya, tawuran antara STM. Tawuran itu ya ada yang luka-luka, patah tulang, masuk rumah sakit. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian amwalakum, dan hartanya juga haram. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mencuri, merampok, membegal, kemudian menggelapkan dan lain sebagainya. Wa aradukum alaikum haram, dan juga kehormatan. Tidak boleh bagi kita untuk menjatuhkan kehormatan saudara kita. Bahkan dalam fikih jenayah, apabila ada seorang manusia kemudian menuduh orang lain berzina tanpa 4 orang saksi yang memenuhi syarat, maka akan ditegakkan kepada si penuduh tadi hukuman qadzaf, yaitu dicambuk karena telah menodai kehormatan sesama muslim. Itu dalam hukum Islam. Makanya pencemaran nama baik para jamaah sekalian, terkadang orang itu senang melihat berita hoaknya. Dan kita di sini siapa yang pernah menggibahi Pak Jokowi 2014 dan 2019? Siapa dari kita yang pernah menggibahi beliau? Beliau dapat pahala dari kita semuanya. Termasuk yang sekarang sudah keluar pengumuman belum yang menang? Saya nggak tahu siapa. Belum ya. Termasuk yang menang nantinya. Jadi terutama pemimpin kita para jamaah sekalian. Pemimpin itu selama beliau masih muslim, maka tidak boleh kita celah, tidak boleh kita hina. Wajib kita taati selama tidak memerintahkan kita untuk kejelekan. Loh Ustaz, dia lo zalim Ustaz. Masa ada menteri yang korupsi? Masa ada bupati gubernur yang juga memakan beras miskin, memakan raskin? Masa dana stunting dibuat rapat habis? Masa BLT yang dari pusat 1 miliar misalnya nyampe ke rakyat jadi 10.000 misalnya. Para jamaah sekalian, pemimpin yang zalim itu bukan hanya ada zaman sekarang saja. Pemimpin zalim sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan sejak sahabat masih hidup sepeninggal Rasulullah, yaitu katakanlah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur Irak waktu itu, Basrah sama Kufah. Orang ini haus darah, yang melawan menentang Hajjaj penggal kepalanya. Di zaman beliau terjadi demo, terjadi pemberontakan, dan ketika dia turun tangan mengirim pasukannya sekitar 120.000 atau sekitar 80.000 orang, 8.000 sampai 120.000 meninggal, dipenggal. Kenapa? Ya dia haus darah, memang seperti itu. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh rakyat dipaksa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah. Dipaksa untuk meyakini keyakinan yang tidak benar, yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal dipanas-panasi sama jamaahnya. Imam Ahmad jenengan ini kan ulama yang punya banyak follower Imam Ahmad itu banyak. Imam Ahmad kalau kajian yang hadir 5.000 orang, zaman itu 5.000 orang, nggak ada speakernya. Ayo kita lawan khalifah waktu itu Al-Ma'mun. Kata Imam Ahmad apa? Jangan. Dengarlah dan taatlah selama dalam kebaikan. Kalau kejelekan tidak ada ketaatan. Para jemaah sekalian,
Kalau kita menjelek-jelekan pemimpin, mungkin tidak pemimpin itu berubah. Jenengan ngerasani Pak Jokowi misalnya, mungkin nggak Allah merubah Pak Jokowi? Kalau kita mencela pemimpin, tidak mungkin pemimpin akan berubah. Tapi kalau kita doakan kebaikan, maka otomatis insya Allah akan merubah pemimpin itu. Dan para jamaah sekalian, betapa banyak dari kita yang mungkin belum pernah mendoakan pemimpin kita. Ada di sini yang pernah mendoakan kebaikan untuk Pak Jokowi? Kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan bahwasannya, kalaulah saya punya satu doa yang mustajab, maka akan saya akan hadiahkan untuk pemimpin saya. Kenapa? Karena kalau pemimpin baik, seluruh rakyat akan baik, seluruh negara akan baik. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, pemimpin yang zalim itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk rakyat yang juga zalim. Tidak mungkin pemimpinnya seperti Umar bin Khattab kalau rakyatnya seperti orang-orang yang suka berbuat kezaliman. Tidak mungkin pemimpinnya bersih dari korupsi kalau rakyatnya juga masih ngutil, masih nyolong, masih korupsi juga. Sama aja sebenarnya. Banyak rakyat yang anti korupsi, hilangkan korupsi, tapi dia sendiri suka mengambil jatah orang lain, suka mencuri juga. Dan cara untuk melawan pemimpin yang zalim adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya agar Allah memperbaiki pemimpin adalah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Hajjaj yang tadi kita ceritakan, wahai penduduk Irak, aku adalah hukuman dari Allah atas kalian yang kalian juga zalim. Dan kalau hukuman Allah Subhanahu wa taala itu jangan dilawan dengan senjata, pasti kalah. Jadi pemimpin yang zalim itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat yang juga zalim, maka jangan dilawan dengan senjata karena pasti kalah. Lawanlah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, masih banyak yang belum kita sampaikan, tapi kita akhiri sampai di sini. Dan kedua, karena waktu sebelum berbuka adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka manfaatkanlah waktu yang ada ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 10 menit waktunya. Sekitar 10 menit. Manfaatkanlah untuk berdoa dengan sebaik-baik doa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga yang paling tinggi. Doakanlah kebaikan untuk pemimpin kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang di sekitar kita. Baik para jamaah sekalian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.